Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadisi rawahu Tirmizi Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa qala Allah ta'ala aidan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Saudara kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita saudara kaum muslimin, sehingga sampai hari ini kita masih bisa bertemu dan berkumpul di rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini. Allah selalu mengajak orang-orang yang beriman. Allah serukan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian wafat dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Saudara kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, begitu penting wafat dalam keadaan beragama Islam, karena syarat masuk surga yaitu beragama Islam. Nabi SAW beliau memiliki pakman saudara kaum muslimin. Pakman beliau yang bernama Abu Talib. Di dalam riwayat disebutkan ketika Abu Talib hendak wafat saudara kaum muslimin, Abu Talib ini ada yang mengatakan beliau kafir. Ketika hendak wafat sakaratul maut, kemudian kata Nabi kepada pakman beliau, apa kata Nabi? Ya ammi, wahai pakmanku, ucapkan perkataan la ilaha illallah. Wahai pakmanku, ketika sakaratul maut pakman Nabi mengatakan kepada pakmannya, pakmanku ucapkan perkataan la ilaha illallah agar ini menjadi hujah bagiku di hadapan Allah. Akan tetapi saudara kaum muslimin disebutkan dalam riwayat pakman Nabi SAW tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah sampai beliau meninggal dalam keadaan menganut agama nenek moyangnya. Makanya Nabi SAW menyebutkan juga dalam hadisnya, kata Nabi SAW, man kana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan perkataan la ilaha illallah, masuk surga, kata Nabi SAW. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tema khutbah pendek kita, yaitu selalu istiqamah minta hidayah kepada Allah. Tidak ada jaminan ustaz, kiai, habib masuk surga saudara kaum muslimin. Ini tema yang akan kita berikan hari ini. Saudara kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Di dalam surat Ali Imran, pada awal khutbah tadi kita bacakan Rabbana ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan condongkan hati kami kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah ya Allah, setelah Engkau berikan petunjuk. Wa hab lana min ladunka rahmah, sesungguhnya Engkau ya Allah yang Maha Pemberi rahmah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Allah Maha Pemberi rahmat saudara kaum muslimin. Ini ayat ini menandakan bahwasannya kita selalu diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk meminta hidayah kepada Allah saudara kaum muslimin. Di dalam hadis pada awal khutbah tadi kita sampaikan juga
Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Di dalam lafaz lain disebutkan Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Yang artinya, ya Allah, Engkau yang Maha membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan hatiku dalam agamamu. Tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, teguhkan hatiku dalam ketaatan kepadamu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saudara kaum muslimin, orang yang telah dijamin masuk surga oleh Allah tabaraka wa taala, beliau selalu membaca doa ini, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Saudara kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Bahkan di dalam solat, saudara kaum muslimin, di dalam solat wajib yang kita kerjakan 17 kali dalam sehari, kita juga selalu meminta hidayah kepada Allah. Apa yang kita baca? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. 17 kali dalam sehari kita baca dan minta kepada Allah hidayah, saudara kaum muslimin. Saudara kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Karena hidayah begitu penting, saudara kaum muslimin. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, belum tentu jaminan seorang ustadz, kiai, habib masuk surga, saudara kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena ada salah satu kisah, saudara kaum muslimin. Ada salah seorang sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, berjuang bersama Nabi, hafal Quran, hafal tafsir. Akan tetapi, saudara kaum muslimin, dia meninggal dalam keadaan murtad. Sahabat Nabi yang meninggal dalam keadaan murtad, Pak. Hafal Quran, Pak. Hafal hadis, Pak. Yang bernama siapa? Ar-Rajal bin Ufwah, Pak. Di dalam sebuah hadis disebutkan, saudara kaum muslimin, ketika baginda Rasul sedang duduk bersama para sahabat, sedang bermajlis bersama para sahabat, apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Wahai para sahabat, sesungguhnya nanti yang berada di majlis ini akan ada yang menjadi penduduk neraka. Sesungguhnya nanti yang di majlis ini akan ada yang menjadi penduduk neraka yang gigi gerhamnya sebesar gunung Uhud. Ketika Nabi menyampaikan demikian di hadapan para sahabat, semua sahabat ketika itu ketakutan. Kenapa mereka ketakutan? Mereka khawatir jikalau sekiranya diri mereka yang disebutkan baginda Rasul. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar, perkataan Rasulullah itu benar. Sehingga berjalannya waktu, saudara kaum muslimin, orang-orang yang berada di majlis tersebut, saudara kaum muslimin, satu persatu wafat, meninggal dalam keadaan syahid. Disebutkan dalam riwayat itu tinggal 2 orang sahabat yang berada di majlis itu yang masih hidup, saudara kaum muslimin. Siapa yang masih hidup itu? Yang pertama Abu Hurairah. Yang kedua Ar-Rajal bin Ufwah. Abu Hurairah ini, saudara kaum muslimin, semenjak Nabi menyampaikan di majlis tersebut bahwasanya nanti akan ada yang menjadi penduduk neraka di antara kalian, kata baginda Rasul, Abu Hurairah selalu solat malam, saudara kaum muslimin, meminta kepada Allah, menangis kepada Allah, meminta agar jangan sampai dirinya yang disebutkan Nabi. Abu Hurairah ini juga adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, orang yang paling banyak hafal hadis Nabi. Dan Abu Hurairah ini, saudara kaum muslimin, beliau pembantu Nabi juga. Saudara kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ketika di zaman Abu Bakar setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, digantikan oleh khalifah pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar Siddiq. Di zaman Abu Bakar, saudara kaum muslimin, ada salah seorang nabi palsu yang berasal dari Yaman yang bernama Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab ini dari Yaman, saudara kaum muslimin, mengaku sebagai nabi. Kemudian Ar-Rajal bin Ufwah, yang tadi tujuannya ingin mendakwahi siapa? Musailamah Al-Kazzab, ingin mengajak Musailamah Al-Kazzab masuk Islam. Akhirnya Ar-Rajal bin Ufwah ini minta izin kepada Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, untuk mendakwahi siapa? Musailamah Al-Kazzab. Akhirnya Abu Bakar mengizinkan, saudara kaum muslimin. Apa yang terjadi, saudara kaum muslimin, ketika Ar-Rajal bin Ufwah, sahabat Nabi tadi yang hafal Quran, hafal hadis,
pergi ke Yaman untuk mendakwahi siapa? Musailamah Al-Kazzab. Apa yang terjadi ketika sampai di Yaman, saudara kaum muslimin, yang tujuannya tadi ingin mengajak mendakwai Musailamah Al-Kadzab, akhirnya berbalik arah, saudara kaum muslimin. Musailamah Ar-Rajal bin Ufwah, saudara kaum muslimin, sesampai di Yaman ditawarkan harta, ditawarkan pangkat, ditawarkan jabatan, ditawarkan wanita, ditawarkan dunia. Sehingga Ar-Rajal bin Ufwah ini tergiur sehingga beliau mengikuti siapa? Musailamah Al-Kadzab, membenarkan kenabian palsu Musailamah Al-Kadzab. Saudara kaum muslimin, ketika berita itu bahwasanya Ar-Rajal bin Ufwah telah masuk ke dalam agama Musailamah Al-Kadzab, baru Abu Hurairah dia tenang, saudara kaum muslimin. Ternyata yang disebutkan Nabi ini adalah Ar-Rajal bin Ufwah yang dahulu pernah disampaikan Nabi kepada dia ketika bermajlis bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendek cerita, saudara kaum muslimin, terjadi perperangan antara kaum muslimin pasukan Abu Bakar bersama Musailamah Al-Kadzab, sehingga Ar-Rajal bin Ufwah meninggal dalam keadaan murtad. Ar-Rajal bin Ufwah meninggal dalam keadaan kafir. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, selalu minta hidayah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada jaminan seseorang kiai ustaz masuk surga, saudara kaum muslimin. Di dalam hadis disebutkan sesungguhnya seseorang itu nanti akan ditentukan dengan akhir amalannya. Selalu perbanyak zikir, saudara kaum muslimin. Lakukan amalan-amalan baik, saudara kaum muslimin. Bisa jadi amalan yang kita kerjakan hari ini menjadi pemberat amal kebaikan kita. Bisa jadi amalan kecil yang kita anggap hari ini sedekah di musola, misalnya, saudara kaum muslimin, sedekah kecil bisa jadi ini akhir dari kehidupan kita. Selalu sibukkan diri kita dengan kebaikan, saudara kaum muslimin. Dan selalu juga minta kepada Allah hidayah agar selalu istiqamah dalam ketaatan, agar selalu istiqamah dalam agama ini, saudara kaum muslimin. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Saudara kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa yang kita sampaikan tadi. Boleh nanti dibuka di HP dan lain sebagainya, saudara kaum muslimin, dihafalkan doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa agar istiqomah dalam ketaatan, saudara kaum muslimin. Dan juga di dalam surat Ali Imran yang telah kita bacakan tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, sesungguhnya rahmat dari sisimu ya Allah. Wa innaka antal wahhab, dan sesungguhnya engkau ya Allah Maha pemberi rahmat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minkum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma rabbana taqabbal du'a. Allahumma rabbana taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut.
ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Astagfirullahaladzim mu'tadilul tarasul. Mari kita luruskan safnya dan kita rapatkan. Lurus dalam baca saf adalah salah satu dari kesempurnaan sholat kita. Pokoknya mohon yang mengaktifkan terlebih dahulu. Yang di belakang perlukan saf yang pertama baru saf yang kedua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbakum bihim yawma idzil khabir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush, فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.